Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Direktur Jenderal Paudasmen, Bapak Jumeri, yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Samto, teman-teman media, selamat siang. Terima kasih, semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Sebagai konteks diskusi pada bincang pendidikan hari ini, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa sama-sama kita pahami bahwa sebagai pengingat akan komitmen penuntasan buta aksara, UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai Hari Aksara Nasional. Kemudian peringatan Hari Aksara Nasional, Hari Aksara Internasional ini diselenggarakan setiap tahun oleh Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tahun 2020 ini merupakan peringatan yang ke-55. Tema Hari Aksara Internasional ke-55 yang diusung UNESCO adalah Literacy Teaching and Learning in the COVID-19 Crisis and Beyond, with a particular focus on the role of educators and changing pedagogies. Mengacu tema tersebut, Kemendikbud menetapkan tema nasional peringatan Hari Aksara Internasional menjadi pembelajaran literasi di masa pandemi COVID-19, momentum perubahan paradigma pendidikan. Untuk menyampaikan strategi Indonesia untuk berhasil secara signifikan mengentaskan buta aksara dengan capaian di atas 98%, dan perayaan peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2020, kita bertemu pada kesempatan siang hari ini dalam bincang pendidikan dan kebudayaan, yang ini sudah hadir Pak Dirjen dan Bapak Direktur, teman-teman dari media massa cetak dan daring pada kesempatan siang hari ini. Baik, pada kesempatan pertama, izin kami mengundang Bapak Jumeri, Bapak Direktur Jenderal Paudasmen, untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan capaian data buta aksara Indonesia yang merefer data Susenas BPS tahun 2019. Kepada Bapak Dirjen kami persilakan. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Samto selaku Direktur PMPK, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ibu Evi, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, teman-teman dari PMPK, teman-teman wartawan dari media cetak, media online, media elektronika yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam forum ini untuk mendiskusikan tentang kegiatan Hari Aksara Internasional tahun 2020, peringatan yang ke-55 yang akan digelar pada tanggal 8 bulan September. Jadi kita sejenak tidak membicarakan tentang pembelajaran jarak jauh, tentang kuota pulsa. Kita mendiskusikan salah satu rangkaian tugas dari Kemendikbud, tupoksi Kemendikbud, yaitu pemberantasan buta aksara. Jadi mengapa sektor ini juga penting di luar sektor-sektor lain, sektor pendidikan formal, seperti persekolahan dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, yang juga kita garap. Jadi buta aksara itu menghambat banyak aspek kehidupan warga negara kita. Jadi dari sisi pengetahuan akan terhambat, karena untuk bisa mengakses pengetahuan tentu butuh kemampuan literasi. Untuk mengakses sisi kesehatan, ekonomi, kehidupan, kesejahteraan, dan pembangunan karakter bangsa ini sangat dibutuhkan kemampuan warganya untuk bisa melek huruf, tidak buta huruf, untuk bisa membaca, bisa menyaring informasi, bisa mencari informasi untuk mensejahterakan kehidupannya. Indonesia sebagai bagian dari dunia dianggap telah mencapai keberhasilan yang tinggi dalam pemberantasan buta aksara ini. Pada tahun ini kita sudah mencapai keberhasilan yang baik dalam pemberantasan buta aksara dibandingkan dengan tahun 2018. Kita sudah mencapai tahun 2018 total buta aksara di Indonesia itu 1,93%.
Jadi sebenarnya lebih dari 98% penduduk negeri ini sudah melek huruf. Kemudian tahun 2019 ini kemarin, hasil sensus nasional, survei sosial ekonomi nasional, Susenas, yang dengan BPS, hasil literasi kita adalah yang masih buta huruf itu 1,78%. Ada penurunan tingkat buta huruf yang ada di negeri ini. Tetapi kita masih meninggalkan beberapa wilayah, beberapa daerah yang perlu mendapat penekanan di dalam buta aksara ini. Karena pentingnya kemampuan literasi masyarakat untuk bisa mengantar masyarakat ini pada kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Ada beberapa daerah yang masih butuh perjuangan yang kuat untuk bisa mengangkat daerah itu dari ketertinggalan, khususnya dalam hal buta aksara. Kita masih punya 6 provinsi yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Di antaranya adalah Papua, itu tingkat buta aksaranya masih 21,9%. Kemudian Nusa Tenggara Barat 7,46%, NTT 4,24%, Sulawesi Selatan 4,22%. Sedangkan Sulawesi Barat 3,98 dan Kalimantan Barat 3,81. Ini beberapa daerah yang masih harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar bisa mentas dari buta aksara yang menghambat banyak hal dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan pemberantasan buta aksara ini, secara umum dapat kami sampaikan bahwa pada kelompok perkotaan memang relatif lebih tinggi, 2 kali lipat dibandingkan kelompok pedesaan. Kelompok pedesaan 2 kali lipat perkotaan untuk tingkat buta hurufnya. Jadi secara rata-rata untuk usia 15 tahun ke atas, perkotaan itu rata-rata buta hurufnya 2,29, sedangkan pedesaan 6,44. Kemudian usia 15 sampai 24, ini usia sekolah ini, di perkotaan 0,05%, pedesaan 0,48. 15 sampai 59 tahun, untuk sampai usia hampir pensiun, itu 0,76 untuk perkotaan dan pedesaan 3,14. Kemudian secara rata-rata juga jumlah buta aksara perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Ini berarti kesetaraan gender kita masih harus juga diperjuangkan, bahwa di kalangan perempuan juga masih harus banyak diperjuangkan untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi warga yang melek huruf, tidak buta huruf, gitu, buta aksara. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi kuintil, dari pembagian sharing belanja pengeluaran rumah tangga, maka pada kuintil 1 sampai 5, kalau kita bagi 5 kelompok pendapatan, berarti ada masing-masing 20%, ada 5 kuintil, maka makin tinggi pendapatan atau pengeluaran masyarakat atau rumah tangga itu, ternyata tingkat melek hurufnya juga makin tinggi. Ini juga beberapa capaian rata-rata angka yang kita peroleh dari hasil survei tersebut. Dan ini linear dengan pendapatan. Gitu. Jadi orang yang berpendapatan lebih tinggi relatif bisa mendapatkan kesempatan untuk tidak buta aksara. Dan ini berarti betul bahwa buta aksara terkait dengan kemiskinan. Dan ini salah satu ikhtiar kita memberantas kemiskinan adalah bagaimana agar masyarakat semakin banyak melek huruf, sehingga bisa mengakses informasi, mengakses sarana kesehatan, mengakses banyak hal, ekonomi dan sebagainya, permodalan, sehingga bisa mengangkat dirinya. Ini dari sisi level penduduk. Kemudian perbandingan antara penduduk yang normal dengan disabilitas, atau disabilitas dengan non-disabilitas, pada usia 15 tahun ke atas, maka ada 21%
lebih disabilitas kita itu buta aksara. Sedangkan yang non-disabilitas hanya 3,52. Jadi lipat 6 kali. Gitu. Ini juga disparitas yang harus kita atasi. Pada usia 15-24, itu pada penyandang disabilitas ada 4,87 yang buta aksara, sedangkan yang non-disabilitas 0,19. Usia 15-59 tahun, masyarakat yang disabilitas ada 8,5%, sedangkan yang non-disabilitas ada 1,68%. Usia 60 tahun ke atas lebih berat lagi, 30% penyandang disabilitas adalah buta aksara, sedangkan yang non-disabilitas 17,63%. Ini adalah situasi-situasi pemberantasan buta aksara tadi dari sisi belanja rumah tangganya, dari sisi gendernya, perempuan laki-lakinya, dari sisi disabilitas dan non-disabilitasnya, serta ada juga aspek-aspek lain yang kita lihat. Hadirin yang saya hormati, strategi Indonesia di dalam menuntaskan buta aksara itu ada beberapa langkah, setidaknya ada 4 langkah yang kita tempuh. Di antaranya adalah yang pertama, poin pertama, strategi kita adalah pemutakhiran data buta aksara. Jadi kita memanfaatkan hasil pendataan secara nasional, baik yang dilaksanakan mungkin survei-survei masyarakat, atau mungkin sensus atau survei yang juga oleh BPS, sehingga data kita itu dapat diukur capaiannya. Prestasi kita dapat diukur capaiannya. Penuntasan buta aksara dan sejenisnya adalah penting untuk kita lakukan. Dengan mengacu pada peta sebaran tersebut, kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat. Seperti tadi kita melihat ada daerah-daerah tertentu yang mungkin angka buta aksaranya masih tinggi, itu kita beri prioritas program. Kemudian perbedaan gender tadi, kita harus menggarap lebih banyak perempuan di dalam pemberantasan buta aksara ini. Kemudian tadi tentang disabilitas dan non-disabilitas, kita masih cukup prihatin. Masih sangat prihatin dengan banyaknya disabilitas kita yang masih belum melek aksara, belum bebas dari buta aksara. Langkah kedua adalah strategi penuntasan. Strategi penuntasan buta aksara melalui layanan program pendidikan keaksaraan agar efektif difokuskan pada daerah yang terdapat persentase buta aksara tertinggi. Kemendikbud melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster. Kita membuat klaster-klaster pada wilayah tertentu untuk bisa memberi effort atau ikhtiar yang lebih tinggi pada daerah tersebut sehingga penuntasan itu bisa semakin tinggi. Tadi sudah saya sebutkan di muka bahwa ada 6 daerah, yaitu di Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat, yang butuh perhatian untuk diberi program khusus. Sistem blok dalam penuntasan buta aksara ini dipandang cukup efektif dalam upaya menurunkan presentasi buta aksara. Bagi wilayah yang memiliki kekhususan, Kemendikbud menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah, kearifan budaya lokal, seperti program keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil atau khusus. Hal ini sebagai upaya untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit terjangkau lewat berbagai program. Dan ini di masa pandemi, program-program ini juga terpengaruh, tapi kita terus berikhtiar agar wilayah-wilayah tersebut mencapai ketuntasan sejajar, seimbang dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Sehingga kita berharap bahwa tahun 2023 tidak ada lagi wilayah-wilayah yang dengan tingkat buta aksara yang tinggi, walaupun ini tidak bisa kita hindari. Yang ketiga, mengembangkan jejaring
dan sinergi dalam upaya penuntasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan. Jadi setelah warga kita itu melek aksara, tidak buta aksara lagi, maka perlu dijaga supaya mereka bisa mempertahankan dan bisa meningkatkan literasinya. Kalau hanya di kursus atau dididik keaksaraan, kemudian dilepaskan, tidak ada tindak lanjut, tidak ada bimbingan untuk bisa meningkatkan kemampuan bacanya, maka dia akan kembali menjadi buta aksara, akan kembali menjadi orang-orang yang illiterate. Dan ini tentu tidak kita kehendaki. Karenanya lewat berbagai kemitraan, misalnya dengan perguruan tinggi pada melalui KKN tematik, kuliah kerja nyata mahasiswa tematik, khusus pemberantasan buta aksara, peningkatan pendidikan dan sebagainya. Juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, pusat pengembangan atau balai pengembangan PAUD, Dikmas di berbagai daerah, serta lembaga pendidikan non formal dan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, pada tahun ini juga akan diberikan penghargaan kepada para pihak, stakeholder yang punya peran besar dalam penuntasan, pemberantasan buta aksara ini, dan nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Pak Direktur PMPK, Pak Dr. Samto, secara khusus. Kemudian langkah keempat, untuk mengimplementasikan layanan program pada daerah terpada tersebut, diperlukan inovasi. Inovasi dalam layanan program secara daring, mempercepat akses. Jadi yang daring bukan hanya pembelajaran sekolah-sekolah formal, tapi sekolah pendidikan non formal, pendidikan masyarakat semacam keaksaraan ini juga bisa didaringkan lewat aplikasi daring yang sudah kita luncurkan. Inovasi pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran keaksaraan, apalagi dalam masa pandemi ini, berbagai program dan kegiatan keaksaraan perlu penyesuaian. Dan sejalan dengan tema nasional kita tahun ini, bahwa tema nasional kita adalah pembelajaran literasi di masa pandemi COVID-19, momentum perubahan paradigma pendidikan. Kita sudah merubah paradigma pendidikan keaksaraan kita untuk bisa lebih berdaya guna, lebih berdaya efektif bagi penuntasan buta aksara kita. Satu, menuntaskan buta aksara dan mempertahankan serta meningkatkan yang sudah melek aksara agar tidak kembali lagi menjadi buta aksara. Adanya berbagai kendala akibat COVID ini merupakan momentum yang tepat bagi kami untuk mengubah paradigma pendidikan dan pembelajaran keaksaraan, yakni dengan menganalisis peran pendidik, guru-guru di daerah, masyarakat. Jadi dalam hal ini, keaksaraan tidak harus guru formal, tapi guru berbasis masyarakat. Kebijakan, sistem, tata kelola, serta tindakan yang efektif dapat mendukung efektivitas pendidikan dan pembelajaran. Ini penting kita lakukan. Kemudian, teman-teman wartawan yang saya bagakan, program pendidikan keaksaraan terdiri ada dua secara umum, yaitu keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. Jadi, keaksaraan dasar adalah bagaimana mengentaskan, meningkatkan dari buta aksara menjadi melek aksara. Adapun program keaksaraan lanjutan itu ada dua juga, yaitu KUM, keaksaraan usaha mandiri, dan pendidikan multi keaksaraan. Tentang program pendidikan keaksaraan lanjutan, yang KUM, itu berorientasi pada kemampuan berusaha. Nah, dengan melek aksara, diberi kegiatan lanjutan. Kemampuan dia, bagaimana kemampuan warga kita yang baru saja melek aksara untuk bisa meningkatkan kemampuannya dalam berusaha. Kalau dia sebagai pengusaha usaha kecil, bisa bagaimana dibina agar dia bisa meningkat kesejahteraannya sehingga bisa mungkin membeli
koran atau membeli buku, bisa membaca sumber-sumber informasi yang untuk meningkatkan kehidupannya. Nah, kemudian untuk multi keaksaraan itu berorientasi pada 5 tema pokok, yaitu tema pertama adalah tadi termasuk profesi, keahlian, dan pekerjaan. Jadi bagaimana meningkatkan kalau dia sebagai punya profesi, misalnya profesi sebagai tukang, profesi sebagai nelayan, maka dia tingkatkan profesinya, ditingkatkan keahliannya yang terkait dengan pekerjaannya dan usahanya. Juga pengembangan di bidang seni budaya, kalau ada orang-orang yang punya minatnya di bidang seni dan budaya. Sosial politik kebangsaan, kemudian kesehatan dan olahraga, serta iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui program keaksaraan ini diharapkan masyarakat buta aksara dapat meningkatkan kualitas hidupnya sebagai awal langkah untuk jenjang berikutnya. Kemudian tindak lanjut lagi dari penuntasan buta aksara ini adalah peluang bagi warga keaksaraan untuk bisa menempuh program pendidikan kesetaraan. Dalam hal ini adalah bisa mengakses pendidikan SD, paket A setara dengan SD, atau paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan SMA. Nah, inilah langkah lanjut dari kegiatan atau ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama masyarakat untuk penuntasan buta aksara bagi masyarakat kita. Jadi sebenarnya dalam pandangan saya, kalau seorang buta aksara ini bisa diberi literasi yang baik, ditingkatkan pengetahuannya, kemampuannya, profesinya, kemudian dia bisa sampai paket C setara dengan SMA, bisa jadi dia kelak akan bisa menjadi bupati di wilayahnya atau kepala desa di wilayahnya. Ini bukan tidak mungkin. Nah, sehingga sebenarnya jenjang untuk bisa merubah nasib masyarakat, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat itu bisa banyak cara. Baik pendidikan yang sifatnya formal persekolahan, tiap hari duduk di bangku sekolah dari pagi sampai sore, atau lewat jenjang-jenjang semacam ini, di mana program-program yang dinaungi oleh PMPK, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus ini, ada pekerjaan yang mulia. Karena lewat jalur inilah kaum marginal, orang-orang yang tidak beruntung, tidak bisa menikmati akses pendidikan formal, sebenarnya bisa punya peluang untuk bisa meningkatkan kehidupannya, bisa meningkatkan nasibnya di kemudian hari, bisa meningkatkan kesejahteraannya sampai ke level yang sangat tinggi. Ini beberapa hal, dan saya persilakan Pak Samto bisa meneruskan untuk bisa menjelaskan apa kegiatan yang rangkaian kegiatan Hari Aksara Internasional di Indonesia yang sudah dirancang dan akan dilaksanakan. Saya persilakan Pak Samto untuk bisa membeberkan kepada teman-teman wartawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samto, mohon maaf masih mute, Pak. Oke. Mohon izin, Bu Epi, saya lanjutkan. Mohon izin Pak Dirjen. Teman Pak Dirjen, Bu Karu, serta teman-teman wartawan, bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa tahun ini peringatan Hari Aksara Internasional bersamaan dengan pandemi COVID-19. Dan ketika kita Indonesia, terutama dunia pendidikan, itu dihebohkan dengan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, kuota dan sebagainya, marilah kita sejenak memikirkan, membicarakan saudara-saudara kita yang tertinggal dari kesempatan untuk mengakses informasi. Karena saya berpikir begini, kalau pendidikan itu ya harus semua dilayani. Ibaratnya lomba lari atletik,
dia dinyatakan juara itu kalau yang terakhir sudah masuk finish. Ini dia, makanya kita coba ini saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini, marilah kita bicarakan, berikan peluang untuk berkembang. Nah, baik, kembali ke tema Hari Aksara Internasional yang di tingkat nasionalnya Pak Dirjen menetapkan bahwa temanya adalah pembelajaran literasi di masa pandemi COVID-19, momentum perubahan paradigma pendidikan. Ya, kita semua memperoleh pelajaran yang sangat berharga dari pandemi COVID-19 ini, menyadarkan betapa kita masih perlu banyak berbenah, kita masih perlu banyak memperbaiki strategi pembelajaran. Nah, ini yang menyadarkan kita semua, termasuk pembelajaran pada pendidikan keaksaraan dan pendidikan literasi di Indonesia. Tema ini memang sangat pas dengan kondisi saat ini. Kita mencoba merubah sistem pendekatan untuk pengembangan pendidikan keaksaraan dan kedepannya adalah untuk peningkatan literasi masyarakat, yaitu dengan mulai dengan sistem daring. Peringatan kita memang seluruhnya dilakukan secara daring, tidak ada yang luring. Kita sudah mulai kegiatan festival peringatan Hari Aksara ini mulai dari bulan Juli yang lalu, yaitu dengan acara webinar yang kita berikan tajuk Serambi Literasi. Kita laksanakan setiap Jumat sore pukul 14 sampai 16 dan malamnya pukul 19 sampai 21. Kemudian di hari Sabtunya itu kita laksanakan dengan energi literasi dari rumah. Jadi terus menerus selama sebulan kemarin kita lakukan pada hari Jumat dan Sabtu, sehingga gaungnya kepada masyarakat untuk menyadarkan tentang pentingnya membaca, pentingnya literasi itu menggema sehingga harapannya mencapai puncak peringatan Hari Aksara tanggal 8 September nanti. Kemudian pada minggu-minggu ini kita adakan festival literasi dan festival keaksaraan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama pameran foto dan video literasi. Jadi pada saat pameran virtual ini bukan hanya sekedar memajang foto dan menyetel video, tapi juga diikuti dengan dialog-dialog tentang foto yang dipamerkan. Jadi ada makna apa, ada peristiwa apa di balik foto itu. Jadi teman yang fotonya berhasil dikurasi memberikan narasi dari foto itu secara live melalui webinar, juga termasuk video-videonya. Dan ini luar biasa sambutannya kita laksanakan setiap hari mulai jam 10 pagi sampai jam 18. Jadi ada pameran foto, ada dialog, ada webinar, kemudian ada praktek-praktek baik penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, dan ada strategi baru dalam pendidikan atau paradigma baru pendidikan. Ini kita mengundang para pakar pendidikan, para praktisi untuk berdiskusi tentang pendidikan dan literasi. Kemudian kita juga ada workshop pengelolaan TBM, pengelolaan bacaan masyarakat. Jadi khusus para pegiat literasi yang mengelola TBM, praktek-praktek baik, kita lakukan workshop. Workshop ini juga sebagaimana yang selama ini kita lakukan secara offline, kita lakukan secara daring. Jadi bagaimana menulis puisi, bagaimana membuat naskah skenario, bagaimana membuat menulis novel dan sebagainya, kita lakukan dalam workshop ini selama 1 minggu ini, tidak intinya. Jadi 1 minggu terus menerus. Kemudian juga webinar tentang literasi, kita mengundang pakar-pakar literasi untuk bagaimana sih sebetulnya
ke depannya, agar kita dari sisi literasinya maju, tapi kita tidak meninggalkan saudara-saudara kita yang buta aksara. Jadi sambil kita menuntaskan saudara-saudara kita yang buta aksara, kita tingkatkan juga kecakapan literasi masyarakat. Karena terbukti ada banyak anekdot bagi Indonesia, kemampuan literasinya sangat rendah, mungkin kemampuan bacanya sudah hampir 100% ya, tapi daya bacanya yang masih perlu kita tingkatkan. Sehingga ketika ada banjir informasi seperti sekarang ini yang bercampur antara informasi yang bening, informasi yang keruh, informasi yang enggak jelas, nyampur jadi satu, masyarakat diharapkan bisa memilah-milah, memilih mana yang bening, mana yang keruh yang harus dijernihkan. Ini adalah pendidikan literasi yang kita kembangkan. Komennya adalah Hari Aksara Internasional. Tapi harapannya ini nanti akan terus berkembang, walaupun sudah tidak di puncak Hari Aksara, akan berkembang kesehariannya di semua komunitas masyarakat untuk mengembangkan kecakapan literasi. Kemudian juga kami memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang memiliki peran, yang memiliki kontribusi luar biasa di bidang keaksaraan dan literasi ini. Yang pertama, kita memberikan anugerah aksara bagi pemerintah daerah yang memiliki concern yang besar terhadap peningkatan kecakapan baca tulis bagi warganya. Kita ada beberapa kategori untuk pemerintah daerah, itu ada anugerah aksara utama, anugerah aksara madya, dan anugerah aksara pratama. Bagi daerah-daerah yang sudah mencapai kriteria tertentu akan diberikan anugerah aksara utama. Ini agak tinggi. Ini bukan berarti kami melakukan kompetisi, tidak, tetapi memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan. Karena kalau hanya pemerintah pusat saja yang melakukan intervensi terhadap buta aksara, jelas tidak akan berhasil. Kemudian juga kita berikan apresiasi terhadap publikasi video keaksaraan, baik yang diunggah oleh para volunteer, para amatiran, itu mungkin juga dari teman-teman media, kita berikan apresiasi. Memang hanya 6 orang yang kita berikan, karena memang kemampuan kita beri apresiasi terbatas. Sebetulnya banyak sekali yang punya video-video bagus yang perlu kita apresiasi, tapi kita batasi karena memang kemampuan kami sangat terbatas, sehingga batasi 6 lembaga. Kemudian juga anugerah pegiat pendidikan keaksaraan. Nah, ini bagi masyarakat, tutor, tokoh-tokoh masyarakat, para pengelola, siapapun yang memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan keaksaraan, kita berikan anugerah, dan kita pilih 9. Ada juga apresiasi untuk taman bacaan yang kreatif dan rekreatif. Jadi taman bacaan sekarang bukan hanya sekedar menyediakan buku, menyewakan buku untuk dibaca oleh masyarakat, tetapi justru sekarang mulai menggeliat melalui kegiatan-kegiatan produktif, kegiatan-kegiatan yang mendorong masyarakat untuk membaca, masyarakat untuk berkarya dengan buku-buku yang dibacanya. Dan ini luar biasa, kita punya lebih dari 6.000 TBM di seluruh Indonesia. Inilah yang menjadi penggerak literasi masyarakat. Nah, secara bertahap juga kita berikan apresiasi setiap tahunnya. Kemudian ini yang sudah tiga kali ini kita berikan apresiasi kepada tokoh adat yang mendukung pendidikan keaksaraan pada komunitas adat terpencil. Kenapa ini kita berikan? Sebagaimana kita tahu semua, pada masyarakat adat, pada kelompok-kelompok adat terpencil itu, biasanya mereka mengasingkan diri
dan rentan terhadap perubahan-perubahan, bahkan rentan terhadap proses pendidikan. Nah, kita mencoba melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh adat agar mereka mau menginisiasi warganya untuk bisa belajar membaca dan menulis. Dan ini semakin terbuka masyarakat adat, walaupun dia tidak ingin ada anaknya sekolah, tetapi kita sudah mulai bisa masuk anak generasi mudanya itu diperbolehkan untuk belajar membaca. Ini secara perlahan-lahan, karena kita tidak bisa frontal menghadapi masyarakat komunitas adat. Mereka punya nilai-nilai yang dijunjung tinggi di situ, dan bagi mereka itu ada nilai-nilai luhur. Tapi kadang-kadang orang luar menganggap itu bukan, itu menjadi penghambat untuk perkembangan. Padahal mereka punya istilahnya kearifan lokal yang baik. Nah, kita pelan-pelan masuki dengan budaya baca tulis. Berikut masih ada beberapa lagi, termasuk juga kita memberikan anugerah aksara bagi publikasi untuk keaksaraan melalui media daring. Ini kami berikan kepada teman-teman wartawan yang banyak membantu kita dalam mempublikasikan pendidikan keaksaraan, baik dari sisi sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau teman-teman wartawan kan sudut pandangnya justru lebih jeli daripada kita yang di pemerintahan. Dia melihat dari sisi kehidupannya, bagaimana masyarakat mengatasi masalahnya dengan aksara dan sebagainya. Mereka yang melakukan teman-teman yang melakukan publikasi, melakukan tulisan di media, kita apresiasi melalui kegiatan Hari Aksara Internasional ini. Jadi ada 4 orang wartawan ataupun yang melakukan tulisan di media, baik media cetak maupun di media online. Kemudian juga kita adakan anugerah praktik baik literasi di masyarakat. Jadi tadi ya, masyarakat sekarang sudah membuat kelompok-kelompok pengembangan literasi itu sudah ada segmen-segmen tertentu. Ada yang bergerak di literasi budaya, ada yang bergerak di literasi finansial, ada yang bergerak di literasi sains. Jadi sangat luar biasa. Ini tiap tahun kita berikan penghargaan agar nanti muncul penggerak-penggerak lain, aktivitas-aktivitas literasi lain yang mampu menginisiasi masyarakat. Dan juga video dan foto literasi. Nah, hasil dari apresiasi foto dan video ini juga kita pamerkan dalam pameran foto dan video yang kita lakukan secara daring mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 besok. Dan kita insya Allah akan kita lakukan puncak Hari Aksara Internasionalnya itu di tanggal 8 dengan menghadirkan Mas Menteri, kemudian dari perwakilan UNESCO dan Naswa Shihab sebagai keynote speaker-nya. Tapi di samping itu masih ada juga talkshow-talkshow yang lain, termasuk Pak Dirjen, termasuk Prof. Supriyono dan para pengusaha yang peduli kepada gerakan literasi masyarakat. Ini akan sangat menarik peringatan Hari Aksara tahun ini karena semua daring dan semua bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dari manapun mereka berada. Kalau dulu-dulu kita lakukan secara offline, ya kalau dilakukan di Makassar, ya hanya masyarakat Makassar dan sekitarnya. Kalau sekarang kita laksanakan secara daring, bahkan seluruh dunia bisa menyaksikan. Inilah beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional yang ke-55 tahun ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Evi. Baik. Terima kasih Pak Dirjen dan juga Pak Direktur yang telah secara komprehensif menyampaikan penjelasan kepada kita semua terkait dengan Pak Dirjen tadi sudah menyampaikan data-data dari BPS yang menggambarkan kondisi di Indonesia dan juga tadi sangat komprehensif menyampaikan strategi untuk mengentaskan buta aksara.
Juga tadi Pak Direktur sudah menyampaikan rangkaian acara Hari Aksara Internasional ke-55, mulai dari serambi literasi yang ternyata sudah dilaksanakan teman-teman semua sejak Juli lalu, kemudian pameran foto dan video literasi, diskusi, workshop virtual, dan juga berbagai apresiasi yang telah diberikan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam rangka Hari Aksara Internasional ini.